Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Patas Angin. Kali ini saya berada di Gunung Ringgit ya. Dan suasana pagi ini sangat berkabut seperti ini. Iya. Pertapan Indrakila yang sangat mengagumkan ini ternyata berbagai macam agama hidup rukun dalam satu gunung ya, terutama Buddha Mahayana, Siwa Siddhanta, termasuk karena banyak arca-arca Ganesha yang menandakan penganut Siwa Siddhanta. Selain kemudian Dewa Ganesha itu sebagai lambang ilmu pengetahuan itu sendiri ya, termasuk kemudian punden berundak-undak, jejak kabuyutan dan karesian. Jadi antara kabuyutan, karesian, Buddha Mahayana, Siwa Siddhanta pada masa kuno ini ternyata hidup rukun dalam satu gunung. Ini merupakan sesuatu yang sangat mengesankan, sebagaimana kemudian bukan persepsi ya, tapi memang sebagaimana catatan Empu Tantular dalam kitabnya Sutasoma, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa. Berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Mari kita coba menelusuri beberapa aspek yang ada di pertapaan Indrakila ini, terutama beberapa aspek kabuyutan ya, berupa menhir maupun dolmen. Jadi ini ada beberapa jejak kabuyutan selain Siwa Siddhanta dan Buddha Mahayana. Nah, ini ada semacam tugu batu atau menhir ya, dan meja batu atau dolmen. Selain itu juga ada punden berundak-undak yang mencirikan jejak kabuyutan. Namun kemudian berbagai macam jejak kabuyutan ini berkolaborasi dengan aliran Siwa Siddhanta dan Buddha Mahayana. Dan di sini kita akan mendapati jejak pahatan arca Ganesha. Ada dua. Di sini adalah Ganesha yang berduduk bersila atau Ganesha yang bertapa. Jadi di sini ya, dan rambutnya ini seperti matahari gitu ya. Nah ini ada Ganesha ya, Ganesha kecil atau Ganesha bayi, lambang dari disinilah kemudian seperti yang kita katakan, pertapan Indrakila ini juga tujuan para bangsawan muda dan pangeran muda guna menimba ilmu kepada Mahapertapa atau Maharsi. Diduga memang dari Trowulan para bangsawan muda ini ya, ini menyusuri jalan ke timur ke arah Gunung Penanggungan, kemudian dari Gunung Penanggungan berarah ke Gunung Arjuna, dan sebelum ke arah Gunung Arjuna melalui jalur kuno Purwosari terlebih dahulu kemudian melewati Talunongko yang saat ini ya, menuju pertapaan Indrakila. Ini merupakan tahapan-tahapan para pangeran muda atau bangsawan muda guna mencari ilmu. Disimbolkan dengan sosok Ganesha yang masih muda atau Ganesha bayi ya, terlihat sekali di sini. Ini merupakan simbol para pencari ilmu, para pangeran muda untuk menemui para pertapa dan maharsi. Di sisi yang lain juga ada Ganesha yang lain. Nah, di sini. Nah, ini juga ada Ganesha yang lain ya. Dan ini juga posisi Ganesha yang masih bayi juga. Jadi Ganesha muda. Itu simbol para bangsawan muda atau pangeran muda. Artinya para bangsawan dan pangeran muda ini tidak hanya dari Trowulan ibu kota Majapahit, juga dari berbagai kerajaan-kerajaan daerah. Termasuk yang dekat dengan area ini, Pasuruan ini adalah Kerajaan Kahuripan dan Kerajaan Tumapel. Boleh jadi memang tujuan para pencari ilmu ini juga datang dari kerajaan Wengker, dari kerajaan Kadiri, dari kerajaan Lasem ya, dan dari kerajaan Matahun dan berbagai macam kerajaan-kerajaan yang lainnya. Karena memang Majapahit itu disimbolkan Surya Majapahit itu ya, yang artinya kuno, Surya Majapahit yang pada belakangan disebut Nawasanga, yang pada masa Majapahit itu dikenal dengan Astadikpalaka. Adalah konsep kenegaraan Majapahit di mana Siwa Mahadewa berada di tengah sebagai maharaja yang membawahi para dewa di sekelilingnya di seluruh penjuru arah mata angin ya, atau raja-raja kecil, pemimpin daerah-daerah kecil ini. Sehingga kemudian Astadikpalaka ini, Majapahit sebagai Sri Maharaja yang berada di tengah, mengayomi kerajaan-kerajaan kecil di seluruh Pulau Jawa. Nah, ini luar biasa sekali.
Dan memang pertapaan ini gitu ya sangat megah pada masanya, di mana kemudian pahatan-pahatan yang sangat halus dan sangat indah mencitrarasakan sebuah peradaban yang sangat tinggi ya. Para intelektual, para pertapa pada masanya ini memiliki kemurnian dan kehalusan serta kelembutan hati yang luar biasa sekali. Selain memang menjauhi dari segala hiruk pikuk perkotaan pada waktu itu ya, guna kemudian menghindari kelekatan dunia untuk kemudian mencari sunyatan gitu ya, sunyatan. Dan sebagaimana kemudian tingkat keintelektualnya para empu ini akan tercermin pada kitab Arjuna Wiwaha itu sendiri. Karena pertapaan Indrakila ini merupakan memang berlatar belakang pertapaan Arjuna atau yang dikenal dengan Arjuna Mintaraga pada masa Mataram Islam, sedangkan pada masa Kahuripan dikenal Arjuna Wiwaha. Yang kemudian yang dalam manggalanya itu benar-benar ya, seorang empu ini memiliki keteduhan hati dan kerendahan hati yang luar biasa sekali. Seorang empu ini kemudian dituliskan hanya sebutir debu di bawah alas kaki Jagat Kirana. Dan ini kemudian semoga bermanfaat. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan